Kita akan membaca firman Tuhan Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Saya akan menyampaikan firman Allah tentang kasih Allah kepada manusia ciptanya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, sehingga Dia memberikan satu-satunya putra surgawi yang diturunkan menyalma manusia. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kata hidup yang kekal, kehidupan yang penuh dengan anugerah serta campur tangan Allah, baik di bumi maupun di akhirat. Dan di sana, di surga yang kekal, akan ada kehidupan yang mendatangkan sukacita sepanjang zaman. Untuk mengawali khotbah saya akan menceritakan ilustrasi. Ada seorang guru, dia memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya untuk dijawab. Anak-anakku, coba Anda sebutkan, ceritakan siapa sebetulnya Yesus itu, seperti siapa Dia dalam profesi seseorang. Ada seorang berdiri, kalau menurut saya Yesus adalah dokter, karena Dia dalam kitab suci menyembuhkan bermacam-macam sakit penyakit. Dan ada begitu banyak para pendeta dikuasai oleh Roh Allah menyebutkan dalam nama Yesus sakit penyakit, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, dan sebagainya. Lalu ada seorang anak yang berdiri, karena ayah saya adalah seorang guru, saya pikir Yesus itu adalah seorang guru. Lalu
Yang ketiga, ada seorang anak berdiri. Kalau menurut saya, Yesus adalah hakim. Karena hakim menentukan hukum. Dan apabila ada seorang penjahat melakukan kesalahan, akan dihukum agar yang lain melakukan kebaikan. Lalu yang terakhir, ada seorang yang perawakan amat kecil, hitam. Lalu dia nangis. Semua tegang. Kenapa dia berdiri dan nangis? Lalu dia berbicara, saya yatim piatu. Saya diangkat menjadi anak. Awal pertama, saya tidak ada arah. Tetapi ada oknum yang menjadi orang tua saya. Dia pelihara saya menjadi orang baik, dibina untuk mencari Yesus. Itulah sebabnya saya pikir Yesus itu seperti pemulung memungut barang-barang bekas, lalu diolah kembali menjadi baru, berguna bagi umat manusia. Itulah kebenaran. Yesus dalam format sebagai Allah, maksudnya roh penghuni sorga, roh pencipta sorga, roh sumber keselamatan yang disebut firman. Dan Allah itu sendiri masuk di dalam diri Yesus, sehingga ada transformasi. Allah menjadi manusia, sehingga dalam tubuh jasmani Yesus ada kelahan, ada keilahian, mengubah umat manusia yang berdosa. Allah menjadi manusia, merendahkan diri seperti manusia untuk mengangkat manusia yang tidak layak, dijadikan layak menjadi keluarga Allah, menjadi keluarga yang sakinah, memiliki rumah yang kekal, yaitu sorga. Inilah firman bersama-sama dengan manusia, dan firman itu adalah Allah. Kedatangannya sebagai roh yang hidup di tengah-tengah umat manusia. Dia datang selain secara umum, secara individual. Dia sendiri akan mengajar umat manusia supaya berguna, melakukan kebaikan untuk kepentingan orang lain. Lalu dia datang sebagai raja di atas segala raja. Secara umum nampak kepemimpinan
para pemerintah yang adil, yang menciptakan lapangan pekerjaan, yang menciptakan masyarakat sejahtera dan adil. Ini semua karena transformasi Allah menyelma menjadi manusia, dan Allah hidup di tengah-tengah manusia, hidup secara individual kepada jemaat dan hidup kepada pemerintah. Dan Roh Kristus itu juga hidup di tengah-tengah pemimpin agama, sehingga nampak cahaya menerangi umat manusia. Saudara-saudara, kita sebagai Kristen, kita merasa bangga bahwa kita dijadikan keluarga Allah. Ada banyak kepercayaan yang ada di muka bumi. Antara Allah dengan manusia, manusia disebut hamba. Tetapi sebagai Kristen, manusia disebut keluarga Allah, manusia disebut anak Allah. Ini adalah sukacita besar. Kristus Yesuslah sebagai perantara kepada Allah, dan kita disamakan derajatnya dan Kristus Yesus, karena Dia telah menyelma manusia untuk menyelamatkan manusia. Kematian itu wajar. Ada begitu banyak para nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi bangsa Israel mati karena kodrat sebagai manusia pasti mati. Demikian juga Nabi Muhammad, orang yang sangat tersohor, yang penting dan menjadi perantara bagi sahabat-sahabat kita Muslim, tetapi beliau mati juga sebagai kodrat manusia harus mati. Namun Yesus Kristus, kematian Yesus Kristus, kematian yang spesial, karena kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia, sehingga tidak ada lagi pengampunan dosa seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam perjanjian lama, menyembelih lembu agar dosa diampuni, sakit penyakit dipulihkan. Tidak ada. Yang ada adalah kematian Yesus Kristus sekali saja di Bukit Jaljuta, menebus dosa umat manusia sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan kematiannya menebus orang-orang sebelum Yesus mati di Bukit Golgota. Ini hal yang penting yang kita harus kumandangkan di mana-mana. Tuhan mengasihi Anda. Salam.